Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas teori pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran oleh Rahmawati. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama, identitas sekolah. Sekolah SMK Negeri 7 Jeneponto, mata pelajaran fisika, program keahlian, teknologi informasi dan komunikasi, kelas 10 semester 1, alokasi waktu 3 kali 45 menit, yaitu 1 kali pertemuan. Bagian A, kompetensi inti. KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi dan komunikasi digital dan dasar bidang teknologi informasi dan komunikasi. KI 4 yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup simulasi dan komunikasi digital dan dasar bidang teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut bagian B, kompetensi dasar 3.1, memahami konsep besaran pokok, besaran turunan dan satuan dalam pengukuran. Kemudian 4.1, menyajikan hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Bagian C, indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada indikator pencapaian kompetensi ini ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pada pengetahuan yaitu menjelaskan tentang pengelompokan besaran berdasarkan satuan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan besaran pokok dengan besaran turunan serta satuannya. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang sistem satuan. Indikator pencapaian kompetensi pada keterampilan yang pertama yaitu melakukan pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur panjang yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua, melakukan pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur massa yaitu neraca. Dan yang ketiga, melakukan pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur waktu yaitu stopwatch. Lanjut bagian D, tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah mempelajari materi, maka peserta didik diharapkan pertama menjelaskan tentang pengelompokan besaran berdasarkan satuan dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan besaran pokok dengan besaran turunan serta satuannya dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem satuan dengan baik. Lanjut, tujuan pembelajaran pada keterampilan yaitu siswa diharapkan mampu melakukan pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur panjang yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur massa yaitu neraca dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur waktu atau stopwatch dengan tepat. Bagian E, materi pembelajaran. Jadi materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu besaran, yang kedua satuan, yang ketiga alat ukur, yang keempat pelaksanaan pengukuran, dan yang kelima hasil pengukuran. Bagian F, metode pembelajaran.
pada metode pembelajaran ini ada pendekatan umum yaitu direct interaction, dan model pembelajaran yaitu discovery, diskusi, dan praktikum. Bagian E, kegiatan pembelajaran. Ada beberapa langkah dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang ketiga, kegiatan penutup. Lanjut kegiatan pendahuluan, waktu 15 menit. Pertama, membuka pelajaran dengan memberi salam dan doa. Yang kedua, mengkondisikan kelas dan mengabsen siswa. Dan yang ketiga, guru memberikan gambaran tentang pentingnya memahami konsep pengukuran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apa yang terjadi jika pembangunan ruang kelas ini dibuat tanpa pengukuran? Nah, contohnya lagi, berapa jarak dari rumah kalian ke sekolah? Atau misalnya, berapa waktu dari rumah sampai sekolah? Kemudian yang keempat, berikan persepsi untuk mengingat kembali dan mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis, yaitu yang pertama, mengingat kembali tentang besaran, satuan, dan alat ukurnya. Yang kedua, mengingat kembali mengukur besar, panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian lanjut tadi yang kelima, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang keenam, melakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai materi besaran. Kemudian kegiatan inti, waktu 110 menit. Yang pertama, stimulation. Di sini guru meminta siswa mengamati besaran-besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, problem statement, yaitu di sini guru meminta siswa untuk mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan masing-masing. Dan guru bertanya apakah jengkal masing-masing sama atau tidak, dan bagaimana hasil pengukuran meja tersebut. Jadi, siswa diberi kesempatan untuk menemukan jawabannya. Yang ketiga, data processing, yaitu di sini guru menugaskan siswa untuk menulis macam-macam besaran dalam fisika untuk kemudian mengelompokkannya ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Lanjut kegiatan inti yang kelima, yaitu siswa mengelompokkan besaran-besaran mana yang termasuk besaran pokok dan besaran turunan. Yang keenam, siswa mengidentifikasi perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang ketujuh, verification. Artinya di sini guru meminta siswa menentukan satuan internasional dari besaran-besaran pokok dan besaran turunan yang telah dikelompokkan dengan berdiskusi atau membaca dari buku sumber atau internet. Kemudian yang kedelapan, yaitu generalization. Artinya di sini guru meminta beberapa siswa menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dan yang kesembilan, guru meminta siswa untuk menyebutkan satuan-satuan dalam besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang terakhir, kegiatan penutup, waktu 10 menit. Yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi. Dan yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Bagian H, sumber belajar. Ada beberapa sumber belajar yang digunakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, buku paket fisika bidang teknologi informasi dan komunikasi
kelas 10 SMK Bumi Aksara. Kemudian buku referensi yang relevan dan informasi dari media massa dan internet. Bagian I, penilaian. Yang pertama, teknik atau jenis penilaian yaitu kuis dan tugas individu. Bentuk instrumennya pertanyaan lisan dan tes tertulis. Jadi instrumennya terlampir. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.